Taat, ketaatan. Kalau kita bicara soal taat, apa yang langsung terpikir dalam pikiran kita? Apakah tentang peraturan, tentang kepatuhan, atau hal sebaliknya, yaitu pelanggaran? Nah, Bapak saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal mendasar yang mau coba saya sampaikan tentang sesuatu yang mendorong kita bisa berbuat taat. Ada 3 hal. Nah, ada sebuah cerita sederhana untuk menggambarkan ketiga dorongan ini. Sebelum berangkat ke sekolah, seorang ayah menasehati 3 orang anaknya. Katanya, "Nak, kalau di sekolah, kemudian temanmu memberikan permen, tidak perlu kamu terima ya, kan kamu sudah menerima banyak hal dari ayah." Nah, ketiga anaknya pun mengangguk tanda setuju, paham, mengerti. Setibanya di sekolah, ketiga anak ini ditawari permen oleh temannya masing-masing. Anak pertama yang ditawari permen oleh temannya segera menolak dan berkata, "Saya tidak mau permen itu. Saya taat karena saya takut akan dimarahi ayah saya kalau saya mengambil permen itu." Lalu anak yang kedua juga ditawari permen, dia menolak dan berkata, "Saya tidak mau permen itu. Saya taat dan kalau saya taat maka saya yakin ayah saya akan memberikan hadiah pada saya." Demikian juga anak yang ketiga yang ditawari permen oleh temannya, dia menolak dan dia berkata, "Saya tidak perlu permen itu. Saya taat karena saya tidak mau mengecewakan ayah saya. Dia sudah memberikan segala hal pada saya." Jadi ada 3 jenis ketaatan. Ada ketaatan karena takut, ketaatan karena pamrih, ketaatan karena kasih. Saya dulu pernah punya seorang pacar ketika saya kuliah di Jogja dan saya hidup di asrama ya. Pada saat itu dia meminta saya untuk paling maksimal pulang ke asrama itu jam 9. Ya. Apapun yang dilakukan, kemanapun perginya, saya harus maksimal ada di asrama jam 9. Padahal peraturan asrama paling malam tuh pulang jam 10. Oh, ini udah melebihi peraturan asrama dia. Nah, awalnya sih saya tidak suka dikekang gitu ya, kalau kata anak zaman sekarang posesif gitu ya. Sehingga saya kesulitan untuk bisa menerima apa yang mau dia inginkan dari saya gitu. Cuman karena saya takut kehilangan, akhirnya saya taat gitu ya. Saya takut kehilangan dia karena dia adalah orang yang saya cintai pada saat itu dan saya menuruti apa yang dia inginkan. Ya meskipun akhirnya kami akhirnya berpisah ya, putus gitu ya. Karena bukan karena saya melanggar jam malam dia ya, tapi karena hal yang lain. Akhirnya saya melihat bahwa ya ketaatan itu bisa terjadi karena adanya ketakutan ya. Atau mungkin kalau ada pasangan kita yang berbuat baik sama kita, atau dia meminta, misalkan kita diminta untuk melakukan sesuatu dan kita turuti, akan ada sampai di satu titik bahwa kita merasa ya kamu juga harus melakukan itu dong. Kalau saya taat untuk pulang jam 9 malam gitu ya, tapi dia tidak pulang jam 9 malam juga, rasanya menjadi tidak fair bagi kita. Kita taat karena kita ingin dia melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, Bapak saudari-saudara yang terkasih, sebagian orang Kristen itu seperti anak yang pertama tadi ya. Taat karena takut mendapat hukuman dari Tuhan. Entah itu berupa sakit penyakit, kegagalan, atau banyak hal buruk lain yang menimpanya. Padahal tentu tidak demikian. Tidak serta-merta hal buruk yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu adalah akibat perbuatannya atau akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan. Sebagian lagi seperti anak kedua, taat kepada Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mereka merasa layak untuk menuntut berkat, buah dari ketaatan yang mereka lakukan. Saya kan sudah taat, tolong berikan saya uang yang banyak, tolong berikan saya pangkat yang lebih tinggi. Namun ada berapa banyak sih di antara pengikut Kristus yang menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan bukan karena takut, bukan karena pamrih. Taat ya taat aja gitu. Sebagaimana anak yang ketiga, ketaatannya dibangun atas dasar relasi kasih dengan ayahnya. Dalam hal inilah kita mau belajar tentang ketaatan yang benar. Nah, di Minggu Paskah ke-6 ini kita diajak untuk belajar memahami tentang siapa Allah di dalam kehidupan kita.
Dia yang terlebih dahulu menyatakan ketaatannya kepada kita sebagai bukti kasih-Nya. Biarlah kasih kita kepada Allah bisa teruji dalam sekolah ketaatan di kehidupan ini. Nah, Bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes 14 di ayat 15 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bagi Yohanes, bukti dari kasih adalah ketaatan. Hanya dengan taat kepada Allah lah yang menunjukkan kasih umat kepadanya. Sama seperti kita berkata bahwa kita mengasihi orang tua kita, hal itu perlu dibuktikan lewat ketaatan kita kepada mereka. Maka kita perlu memeriksa hati kita, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, menjalankan kasih dalam hal ketaatan ini bukan perkara yang mudah, dan Yesus pada saat itu tahu hal itu. Oleh karena itu, Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Penolong yang lain itu adalah Roh kebenaran yang selalu menyertai dan diam dalam setiap umat. Kehadiran Roh kebenaran yang dijanjikan ini adalah bukti nyata kenyataan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, seperti yatim piatu. Yatim piatu dalam hal ini berarti ada keterpisahan yang disebabkan karena kehilangan pegangan, kehilangan sosok penting yang menopang kehidupan umat. Jadi dalam hal ini Yesus mau menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi yatim piatu. Sama seperti kehilangan orang tua, mereka adalah sosok yang tidak tergantikan. Dia taat dan setia menuntun umat lewat Roh Kudus. Sekalipun di ayat 19 dikatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, kehadiran Yesus tetap dapat dialami melalui Roh Kudus. Sebagai manusia, Yesus terpisah secara ragawi dengan umat. Namun secara rohani, kehadiran Yesus melalui Roh Kudus nyata dalam kehidupan umat, menembus ruang dan waktu. Dia Tuhan yang memberi kehidupan dan setia memelihara kehidupan umat. Dalam ayat 21 kembali ditegaskan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Ini menunjukkan kesatuan antara Yesus dengan Bapa dan kesatuan Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang memegang perintahnya lewat perbuatan kasih yang diwujud nyatakan dalam keseharian. Nah, kasih itu harus dilandaskan oleh ketaatan umat kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali motivasi orang untuk mengasihi, sama seperti motivasi orang untuk taat. Sebagian orang mengasihi kembali lagi karena takut, sebagian orang mengasihi karena pamrih, sebagian lagi mengasihi karena taat. Banyak orang memiliki motivasi yang salah, mereka mengasihi karena takut. Misalnya seorang pemuda begitu mengasihi pujaan hatinya karena takut kehilangan pujaan hatinya. Atau seorang istri yang mengasihi suaminya. Atau lebih sering terjadi biasanya seorang suami tiba-tiba berbuat baik gitu ya sama istrinya. Terus istrinya langsung nanya kan, kamu udah buat salah apa? Gitu ya. Nah ini suatu yang kurang baik. Kegiatan mengasihi karena salah motivasi. Seorang pelajar yang mengerjakan tugas sekolah karena takut tidak naik kelas, atau bahkan seorang pengikut Kristus, kita orang Kristen yang rajin beribadah karena kita mau minta sesuatu dalam doa kita di ibadah. Dan masih ada banyak lagi contoh melalui keseharian kita yang menunjukkan kasih dan ketaatan. Nah, mengasihi perlu diwujudkan atas dasar ketaatan. Sama seperti ketaatan yang Yesus lakukan kepada kehendak Bapa semasa hidupnya, ketaatan Yesus kepada Bapa itu dilakukan semata-mata karena kasih-Nya yang besar, bukan karena ketakutannya yang besar. Salib yang ditanggungnya semata-mata karena kasih-Nya itu begitu besar pada manusia. Paskah yang kita rayakan memperingati ketaatannya yang besar kepada Bapa di sorga, sekaligus kasih-Nya yang besar pada manusia. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, Mazmur 66 juga bicara tentang ketaatan Allah yang nyata sedemikian rupa sekalipun umat Israel di padang gurun itu memberontak kepada Allah. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya lewat ketaatannya yang tidak putus-putus menyertai umat.
pada masa pembuangan di Babel. Nah, ketika umat pada saat itu melihat konsistensi ketaatan Allah dalam berbagai hal, maka ini mendorong umat untuk menaikkan puji syukur, memuji, bernazar, dan mempersembahkan korban bakaran sebagai wujud kasih dan ketaatan kepada Allah. Kembali dalam bacaan Injil, bagi Yohanes kasih menjadi dasar dari segala sesuatu. Allah mengasihi anak tunggalnya, begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga Allah mengasihi manusia, ya sudah sepantasnya manusia mengasihi Allah. Yesus mengasihi manusia, manusia juga mengasihi Yesus. Semuanya diikat oleh kasih. Yohanes menekankan bahwa ketaatan adalah bukti dari kasih itu sendiri. Kasih yang ditunjukkan lewat ketaatan akan menuju pada keselamatan. Semakin umat menaati Allah, maka semakin umat mengerti kehendaknya. Dan orang yang hidup seturut kehendaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, hal ketaatan mengasihi juga ditekankan dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13-22 lewat perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Bahkan sekalipun umat harus menderita karena kebenaran, umat tetap berbahagia di ayat 14. Ketaatan lewat perbuatan baik harus dilakukan secara konsisten. Bahkan Petrus mengatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sungguh berat menjadi orang Kristen. Yang membuat kita sanggup melakukan ketaatan yang demikian hanya ketika kita menyadari bahwa Kristus telah melakukannya lebih dulu buat kita. Lewat ketaatan Kristus kepada Bapa, lewat jalan salib yang ditempuhnya untuk menembus dosa yang tidak diperbuatnya. Yesus taat sampai mati untuk segala dosa umat dan mendorong kita saat ini untuk taat pada keselamatan yang telah diberikannya pada kita. Nah, ya Bapak, saudara-saudara sekalian, ibarat sebuah perangko yang melekat begitu rekat di sebuah surat, begitu juga kasih yang melekat dalam sebuah ketaatan. Ketaatan tidak bisa terlepas dari tindakan kasih kepada Allah dan dengan semua ciptaannya. Kita diajak terus untuk mengasihi dalam ketaatan di sekolah kehidupan ini. Hidup umat yang percaya pada Allah, hidup kita yang percaya kepada Allah itu diuji dalam sekolah ketaatan, kehidupan kita sehari-hari. Nah, Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita untuk lulus dalam ujian sekolah ketaatan di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.